Ini video lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan titik dan menggambarnya pada bidang koordinat kartesius. Sekarang yang kita pelajari adalah posisi garis terhadap sumbu koordinat. Ada dua posisi garis nanti ya. Ada garis yang sejajar, ada garis yang berpotongan. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Kita amati bidang koordinat kartesius ini, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita tulis titik-titiknya, ada titik A, B, C, D, dan E. Titik ini kita hubungkan dengan garis, jadilah garis lurus, kita namai garis G1. Titik selanjutnya kita tulis titik P, Q, R, dan S. Sama kita hubungkan dengan garis juga, jadilah garis lurus, kita namai dengan garis G2. Untuk menentukan apakah garis G1 dan G2 ini sejajar dengan sumbu X, kita perlu memeriksa jarak antara sumbu X dengan garis tersebut. Kita lihat garis sumbu X dan garis G1 ini jaraknya sama semua, yaitu 4 satuan. Maka garis G1 ini sejajar dengan sumbu X. Itu alasannya. Selanjutnya sama juga, apakah garis G2 ini sejajar dengan sumbu X? Kita lihat jaraknya. Sama nggak semua jaraknya ini? Ternyata sama semua, yaitu 5 satuan. Maka garis G2 ini sejajar dengan sumbu X. Paham ya? Oke, kita ke contoh soal. Contoh, pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G dan H, dan garis L yang melalui titik J dan K. Pertanyaannya, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Yang B, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Yang C, tentukan persamaan garis G dan garis L. Ada ke pembahasan, kita harus menggambar bidang koordinatnya, ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tentukan titiknya tadi, ada titik G dan titik H yang disebut dengan garis G. Ya, setelah kita menentukan titiknya, kita tarik garis, kita beri nama garis G. Titik yang selanjutnya ada titik K dan J, kita tarik garis, kita beri nama garis L. Ada dua garis berarti ya, garis G dan garis L. Apakah garis G dan garis L ini sejajar dengan sumbu Y? Alasannya bagaimana tadi? Kita teliti dulu jaraknya. Jaraknya ini sama semua. Garis G ke sumbu Y jaraknya 4 satuan semuanya ya, nggak bengkong-bengkong, ini lurus. Jadi garis G sejajar dengan sumbu Y. Garis L juga apakah sama jaraknya semua? Sama, ada 3 satuan jaraknya, maka garis L ini sejajar dengan sumbu Y. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B itu tadi pertanyaannya adalah mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Garis G dan garis L tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus itu artinya ini loh, dia berpotongan tapi dia lurus, tegak dan lurus. Nah, kalau kita amati dari gambarnya, dia tegak lurus, tapi pertanyaannya alasannya apa? Alasannya adalah karena garis G ini dan garis L sejajar dengan sumbu Y, di mana sumbu Y ini tegak lurus dengan sumbu X, maka garis G dan garis L juga tegak lurus dengan sumbu X. Itu alasannya. Kalau yang C, tentukan persamaan garis G dan garis J. Kita cari persamaannya, garis G dan garis J. Kalau garis G kita lihat ada titik G dan H. Kira-kira apa persamaan dari garis G dan garis H? Iya, sama-sama min 4 X-nya, ya kan? Berarti persamaan dari garis G itu adalah X sama dengan min 4, karena X-nya sama-sama min 4. Kalau persamaan dari garis L, kita lihat ada yang sama nggak? Ada, yaitu X-nya sama-sama 3. Berarti persamaan garis L itu X sama dengan 3. Oke, itu penjelasannya. Sekarang yang kedua, garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, kalau berpotongan itu berarti dia ketemu. Kita lihat ya, dalam bidang koordinat ini ada garis K, L, dan M.
garis K ini apakah dia berpotongan dengan sumbu koordinat? Kita lihat garis K ini yang nempel di sumbu Y. Nah, ini ada nempel ya, dia berpotongan, dia bertemu, berarti garis K berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,3. Garis L ada nggak yang berpotongan? Oh, ada nggak? Ada di sini. Nah, ini berpotongan, pas berpotongan dengan titik koordinat O, yaitu 0,0. Jadi dia tidak di sumbu tapi dia langsung di koordinatnya. Kalau garis M dia berpotongan di sumbunya ada nggak? Oh, di sini ada. Dia berpotongan dengan sumbu X di titik min 2,0. Itu cara melihat apakah garis itu berpotongan dengan sumbu koordinat. Itu aja ya penjelasannya. Di sini tidak saya beri latihan soalnya sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Selamat mengerjakan itu aja, semangat selalu belajarnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.